Halo, selamat datang di DBS Diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman ya. Pada judul video hari ini adalah apakah Amerika menuju perang saudara kedua ya. Ini adalah judul video pada hari ini. Kita langsung saja masuk ke pembahasan part pertama dari video ini atau bagian pertama dari video ini adalah pasca penembakan Charlie Kirk 10 September 2025. Ya, ini sebenarnya adalah lanjutan dari video kemarin ya yang berkaitan dengan apakah Amerika akan menuju perang saudara ya. Judulnya ada di sini ya, saya cantumkan ya. Oke ya, itu adalah pembahasan yang cukup panjang ya sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau kalian ingin mengetahui detail-detailnya berkaitan dengan cerita konspirasi di balik pembunuhan Charlie Kirk bisa dilihat video sebelumnya ya. Tapi ini akan masuk ke pembahasan yang berbeda ya. Ini tidak akan melibatkan lagi konspirasi seperti video sebelumnya ya. Sebenarnya ini hanya bagian dari prediksi saja berkaitan dengan situasi keadaan politik di Amerika yang memanas berkaitan dengan penembakan Charlie Kirk pada 10 September 2025 kemarin. Prediksi ini sebenarnya sudah banyak juga diketahui oleh Amerika. Masyarakat Amerika Serikat hal ini dikarenakan publik Amerika Serikat hanya ada dua partai besar ya, Partai Republik yang berlogo gajah dan Partai Demokrat yang berlogo keledai. Di tahun 2024 sendiri sudah ada rilis film yang menceritakan tentang cerita distopia tentang perang saudara di Amerika Serikat ya. Judulnya adalah Civil War yang disutradarai oleh Alex Garland dan didistribusikan oleh studio film A24. Jadi walaupun ini prediksi bahkan sudah sampai dibuatkan film, memang berarti ini adalah sebuah kemungkinan besar yang sebenarnya cukup bisa terjadi dan cukup mengerikan ya. Video ini juga melanjutkan video kemarin, apakah Amerika menuju perang saudara baru. Video yang cukup panjang, 40 menit lebih dan hampir 6 jam editingnya. Itu adalah suatu hal yang sangat melelahkan ya. Tapi saya pastikan hal ini tidak akan berlaku di sini karena ini tidak akan terlalu panjang. Oh ya, tambahan ya berkaitan dengan kejadian penembakan Charlie Kirk ini memang dikarenakan karena kurangnya pengamanan yang ketat dan bahkan pihak keamanan tidak mempunyai drone untuk pengawasan untuk mengawasi bagian atap dari kampus itu yang membuat penembak bisa naik ke atap dan bisa melakukan tembakan ke Charlie Kirk ya. Jadi ini adalah murni karena kekurangan keamanan dan kurangnya drone untuk mengintai. Sebenarnya ada beberapa hal yang belum terjawab sepenuhnya dari kasus penembakan ini sehingga banyak teori liar bermunculan di internet ya. Teori can spread like wildfire online atau teori akan membakar internet dengan sangat cepat ya. Dan banyak yang sebenarnya adalah teori konspirasi ya. Dan di video kemarin memang saya menyampaikan informasi tapi beberapa pernyataan saya sebelumnya sebenarnya masuk ke kategori teori konspirasi, yaitu tentang penembak Charlie Kirk adalah seorang orang militer profesional ataupun tuduhan bahwa Mossad dibalik kematian Charlie Kirk, karena sampai dengan saat ini belum ada bukti apapun yang mengarahkan bahwa adanya keterlibatan Mossad atau IDF ataupun Israel ya. Jadi ini murni teori di internet ya yang menyebar sangat cepat ya. Ya itu menunjukkan juga betapa cepatnya informasi bisa berubah-ubah. Jadi jika kemarin saya sampaikan ada kesalahan, saya klarifikasi di sini dan berusaha menggunakan informasi yang lebih akurat. Dan sampai dengan sekarang juga belum ada bukti jika pembunuhan tersebut juga melibatkan Mossad ataupun berkaitan dengan Israel ya. Meskipun benar Charlie Kirk sempat berbeda pendapat dengan Benjamin Netanyahu dan bahkan surat kabar Israel juga beberapa kali menuduh Charlie Kirk sebagai antisemit karena pernyataan kontroversialnya terkait dengan Israel ya. Teori liar di internet ya. Waktu kejadian Charlie Kirk ditembak tidak adanya mobil ambulans medis dan harus dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil SUV hitam. Ya, ini adalah kekurangan dari pengamanan kemarin juga ya, di mana di waktu kejadian itu tidak adanya mobil ambulans ya, sehingga pertolongan pertama terlambat ya, atau mungkin sudah terlalu fatal ya karena tembakannya tepat di leher. Yang pertama, saya akan membahas berkaitan dengan kesalahan di video saya kemarin ya, yang berkaitan dengan adanya spotter atau pengintai spotter sniper di dalam video sebelumnya ya. Yang pertama, orang berbaju hitam adalah seorang bodyguard dari Charlie Kirk yang selalu mendampingi Charlie Kirk di setiap acara debat kampus seperti di Tour America Comeback Prove Me Wrong. Sedangkan orang berbaju putih itu adalah Frank Turek, seorang Kristen apologis, rekan sesama podcaster dan teman baik Charlie Kirk.
Jadi spotter itu sebenarnya teori konspirasi ya teman-teman ya. Dan penembakan menggunakan senapan bolt action Mauser 30 strip 6 atau 7.62 kali 63 mm. Jarak efektifnya sekitar 350 sampai 500 meter ya. Meskipun penembak yang lebih ahli bisa mencapai jarak sampai dengan 900 meter. Jadi di jarak 130 meter memang bisa dijangkau karena lintasan pelurunya yang lebih stabil. Jadi di Amerika jarak tersebut bisa dieksekusi oleh orang yang kurang terlatih sekalipun. Apalagi James Tyler Robinson juga punya aktivitas berburu. Jadi sudah terjawab ya, memang dari bukti lapangan memang dia yang menembak ya. Mari kita percayakan saja kepada Direktur FBI yang baru, Cash Patel, dalam video ini. Lastly, to my friend Charlie Kirk, rest now, brother. We have the watch, and I'll see you in Valhalla. Nah, ya Anda tidak salah dengar dari video tersebut ya. Cash Patel yang berkeyakinan Hindu mendoakan Charlie Kirk, seorang Kristen yang akan bertemu lagi di Valhalla atau surga kepercayaan pagan mitologi Nordic Viking ya. Yang mungkin saja dia terinspirasi setelah memainkan beberapa game seperti God of War 4 ya. Oke ya, kita akan masuk ke bagian kedua ya. Part kedua, saya sudah membongkar berkaitan dengan kesalahan berkaitan dengan teori konspirasi kemarin ya. Tapi sebenarnya masih ada juga teori konspirasi yang masih ada juga dugaan bahwa Tyler James Robinson itu bukan penembak sebenarnya ya. Ini hanya ada beberapa masuk dalam kategori teori lainnya yang tersebar luas di internet ya. Tapi saya tidak akan membahas hal itu lagi di sini ya. Kita akan masuk saja ke bagian kedua video ini ya. Part kedua, keterlibatan kelompok kiri ekstrim ya. Oke, bukti keterlibatan kelompok sayap kiri ini. Di sini akan ada video berdurasi sekitar 48 detik ya, sebagai berikut ya. That had been engraved on casings found with the rifle. Inscriptions on a fired casing read, "Notices bulges, capital OWO, what's this question mark?" Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist, exclamation point, catch, exclamation point." Up arrow symbol, right arrow and symbol, and 3 down arrow symbols. A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao." And a third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LMAO." We are Nah, itu adalah video singkat berkaitan dengan keterangan bukti langsung yang dibacakan oleh Gubernur Utah Spencer Cox ya. Dia juga dari Partai Republik ya. Di selongsong yang ditembakkan tertulis "Notice bulge, oh what's this?" referensi dari meme ya. Selongsong yang belum ditembakkan tertuliskan "Hey fascist catch" dan beberapa lambang panah arah menunjukkan lagu antifasis Italia Bella Ciao. Selongsong ketiga yang belum ditembakkan "If you read this you are gay, LMAO" ya. Ini adalah referensi langsung dari bukti yang sudah dibacakan berkaitan dengan kasus penembakan sampai sekarang ya. Kemudian ada video berikutnya. You told the Wall Street Journal that it is, quote, "very clear to us and to the investigators that this was a person who was deeply indoctrinated with leftist ideology." Can you elaborate on that and be more specific? Well, sure. So that information comes from the people around him, from his family members and friends. That's how we got that information. Nah, ini adalah bagian dari wawancara seketika seorang reporter CNN Dana Bash menanyakan pelaku Tyler James Robinson terdoktrin paham kiri ekstrim ke Spencer Cox, dan hal tersebut dibenarkan oleh gubernur dari Utah tersebut ya. Hal ini juga diperkuat dengan fakta Tyler James Robinson punya pasangan seorang transgender ya, yang dari seorang laki-laki ke perempuan bernama Lance Twiggs. Kelompok LGBT di Amerika begitu keras menginginkan eksistensi, bahkan beberapa kelompok ini mulai membuat semacam perkumpulan bersenjata. Sekelompok orang NPD yang memaksa diakui dengan mulai memegang senjata api ya. Ini terdengar sangat berbahaya ya. Tapi ini memang terjadi di Amerika Serikat sekarang ya. Perpecahan di Amerika ya.
Jadi sebenarnya perpecahan di Amerika ini sudah terprediksi juga dari artikel-artikel kemarin ya. Salah satunya dari artikel The Guardian tahun 2022, sebanyak 40% lebih warga Amerika percaya akan ada perang saudara dalam waktu 10 tahun. Itu adalah artikel tahun 2022. Kemudian selain dari artikel tersebut ada juga beberapa pernyataan politik yang kontroversial ya. Salah satunya dari Elon Musk yang mengatakan partai kiri adalah partai pembunuh ya. Kemudian kematian Charlie Kirk ini dirayakan banyak kelompok mendukung sayap kiri. Salah satunya yang paling terlihat adalah dari kelompok LGBT ya. Barbara Walters, seorang penulis dan ilmuwan yang sudah meneliti lebih dari 200 perang sipil, dalam tulisannya Amerika masuk dalam kategori peringatan dilihat dari tingkat kestabilan masyarakatnya yang terus turun dalam bukunya How Civil War Started ya. Kemudian tingkat demokrasi Amerika juga beberapa kali mengalami penurunan. Perpecahan di Amerika, penelitian dari Universitas California Selatan, Political Polarization at War, Science Civil War, ditulis oleh Laura Paisley tahun 2016, Kongres Amerika Serikat. Polarisasi politik Amerika benar-benar terpecah jauh sejak tahun 1870. Setiap tahun potensi kemungkinan perang sipil Amerika naik sebesar 4% per tahun, atau dalam 10 tahun potensinya bisa naik menjadi 10%. Negara tidak runtuh dalam waktu satu malam. Mereka hancur secara perlahan-lahan. Sejak 2024, sekitar 2.000 garda nasional sudah diturunkan di wilayah domestik ya, berkaitan dengan kerusuhan atau keributan yang terjadi di Amerika Serikat. Bahkan garda nasional pada tahun 2024 itu sampai diturunkan untuk membantu kepolisian. Amerika pernah terjadi perang saudara antara tahun 1861 sampai 1865. Ini sebagai pengetahuan umum saja ya. Antara Utara Union yang menolak perbudakan karena ekonomi industri melawan Selatan Konfederasi yang mendukung perbudakan karena bergantung pada agraris atau pertanian. Dan akhirnya Union menang dan perbudakan di Amerika dihapuskan. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga ya. Ini bagian ketiga dari video hari ini adalah kelompok ekstrim Antifa. Ya, di sini saya jelaskan juga salah satu kelompok radikal dari kelompok partai kiri ya. Partai kiri radikal ekstrim ya. Kalau kita sering mendengar partai kanan itu punya kelompok radikal ekstrim, ya saya akan membahas yang kelompok ekstrim radikal kiri bernama Antifa ini ya. Kita akan mulai dari sejarah awal gerakan Antifa. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, gerakan antifasis muncul di Eropa, terutama di Jerman dan Italia sebagai reaksi terhadap kebangkitan Nazisme Adolf Hitler dan fasisme Benito Mussolini. 1932, Partai Komunis Jerman atau KPD membentuk organisasi bernama Antifasische Aktion dengan simbol dua bendera merah. Mereka aktif melawan kelompok Nazi di jalanan, terutama melalui protes, bentrokan fisik, dan propaganda. Kelompok Antifa Jerman ini berpandangan Marxisme-Stalinisme dan didukung oleh Uni Soviet lewat KPD dan digunakan untuk melawan politik sayap kanan dan sayap kiri Jerman yang demokratis. Kamp konsentrasi awalnya bukan ditujukan untuk kelompok Yahudi di tahun 1933. Fungsi kamp konsentrasi yang sebenarnya digunakan untuk memenjarakan lawan politik Nazi, salah satunya adalah kelompok Antifa ini ya. Kemudian perkembangan setelah Perang Dunia Kedua, istilah Antifa tetap dipakai oleh berbagai kelompok kiri radikal di Eropa Barat untuk melawan neo-Nazi dan kelompok sayap kanan. Di Inggris pada 1970-an muncul kelompok anti-Nazi Leeds dan jaringan serupa yang terinspirasi dari Antifa. Antifa di Amerika Serikat pada tahun periode 1980 sampai 1990, aktivis Amerika mulai mengadopsi istilah Antifa, tumbuh dari subkultural punk dan anarkis seperti ARRA, Anti-Racist Action, yang dimulai dari Minnesota tahun 1987, terinspirasi dari Eropa, terutama dalam melawan skinhead neo-Nazi dan kemudian menyebar luas ke Amerika. Antifa di Amerika Serikat tidak punya struktur organisasi formal, lebih seperti jaringan longgar dari kelompok anarkis, sosialis, dan antifasis. Aktivitasnya meliputi protes, demonstrasi jalanan, dan kadang bentrok dengan kelompok sayap kanan seperti KKK, neo-Nazi, dan kelompok afiliasi sayap kanan ya. Antifa kontemporer ya. Jadi dari Antifa kontemporer ini sudah menunjukkan beberapa mereka itu mulai terlihat lagi di permukaan ya. Salah satunya pada protes tahun 2017, nama Antifa mencuat setelah bentrokan di Charlottesville,
Virginia saat demonstrasi Unite the Right, mereka mendapatkan sorotan karena konfrontasi fisik dengan kelompok sayap kanan. 2020 selama protes George Floyd, Antifa kembali jadi isu nasional di Amerika Serikat. Presiden Trump menyebut ingin menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris meski Antifa tidak punya struktur formal yang jelas ya. Karakter dari Antifa ini saya jelaskan sedikit lagi lebih detail ya. Antifa ini bukan organisasi formal, tidak ada kepemimpinan pusat, keanggotaan resmi atau struktur yang hierarkis ya. Ideologinya antifasis, antirasis, cenderung kiri, radikal atau anarkis. Metodenya adalah mereka demonstrasi langsung atau direct action, protes hingga kekerasan jalanan melawan kelompok fasis atau kanan ekstrim ya. Itu penjelasan berkaitan dengan karakter Antifa ini. Sebenarnya kelompok Antifa ini sudah lama diincar juga oleh Trump ya. Sudah sejak lama Trump mengutuk Antifa dan menyebutnya sebagai kelompok teroris. Meskipun di bawah Obama hal tersebut terus dibantah. Bahkan beberapa media di Amerika menolak pelabelan teroris kepada kelompok Antifa. Meskipun tidak adanya kepemimpinan langsung, tapi jaringan ini beberapa kali menggunakan aktivis berpengalaman untuk koordinasi aksi ya. Yang sangat mengejutkan juga, ternyata George Soros dan beberapa tokoh Demokrat sayap kiri lainnya telah mendukung Antifa dan BLM atau Black Lives Matter. Jadi ada dugaan memang keterkaitan dengan dukungan langsung dari George Soros dan beberapa anggota tokoh dari Partai Demokrat. Garis besarnya Antifa ini menentang rasisme, seksisme, homofobia, transfobia, yaitu fobia terhadap orang-orang trans ya. Ya bukan fobia terhadap transformer ya, tapi fobia terhadap trans LGBT. Oke ya. Anti dengan kelompok konservatif, kapitalisme, kepemilikan properti pribadi dan apa yang mereka sebut sebagai sentimen anti negara. Serta sering melarang tokoh sayap kanan atau siapapun yang mereka tolak untuk berbicara di forum publik, menentang kebebasan berbicara kecuali mereka menyetujui pokok pembahasannya. Konfrontasi fisik, vandalisme, sabotase, intimidasi, doxing terhadap orang yang mereka anggap fasis dan nasionalis kulit putih. Itu adalah cara kerja kelompok dari Antifa ini ya. Antifa dan BLM ya. Memberantas kekerasan berbicara karena pertentangan tidak dikalahkan di perdebatan. Itu harus dihadapi langsung. Menghadapi kebebasan berbicara karena pertentangan tidak dikalahkan di debat ya. Jadi mereka itu lebih mengedepankan kekerasan daripada debat terbuka ya, yang seperti yang dilakukan oleh Charlie Kirk kemarin yang mengatakan prove me wrong. Itu adalah salah satu upaya debat dari kelompok sayap kanan. Tapi debat dari Charlie Kirk ini beberapa kali memang sangat ditentang oleh kelompok-kelompok Antifa ini ya. Seperti di tahun 2020, kerusuhan mengatasnamakan kesetaraan ras malah berakhir menjadi kerusuhan dan penjarahan besar di Amerika Serikat. Ini masih berkaitan dengan kerusuhan akibat kematian George Floyd juga ya. Beberapa politikus Demokrat tetap membela Antifa dan menyangkal mereka sebagai kelompok teroris, melainkan sebuah gerakan masyarakat dan selalu mengklaim aktivis ekstrim sayap kanan menimbulkan ancaman teror yang lebih besar. Walaupun banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok sayap kiri ekstrim lah yang bertanggung jawab seperti kelompok Antifa, tapi media dan beberapa tokoh Demokrat masih menyalahkan kelompok sayap kanan ekstrim ya. Antifa dan BLM banyak membuat kerusakan dan kerusuhan seperti demo besar di tahun 2020 ya, sudah saya jelaskan. Antifa juga menolak kepolisian ICE ya, Immigration and Custom Enforcement, yaitu polisi yang menangani berkaitan dengan imigrasi dan kejahatan lintas batas negara. Polisi ICE inilah polisi yang paling banyak bertanggung jawab dalam menangani kasus imigrasi di Amerika Serikat berkaitan dengan imigran ilegal. Itulah kenapa kelompok polisi ICE ini sangat dibenci oleh kelompok Antifa. Antifa sering terlibat bentrok dan penyerangan termasuk pada beberapa kasus penikaman terhadap lawan politiknya, terutama dari kelompok sayap kanan. Pada bulan Juli 2019, William Vance Bronson, seorang Antifa menyatakan ingin mencoba mengebom fasilitas penahanan bea cukai Amerika di Tacoma, Washington, menggunakan tabung propana, tapi kemudian terbunuh oleh polisi. Mendapatkan perlindungan dari Demokrat ya. Pada protes kematian George Floyd di tahun 2020, protes yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan di 140 kota di Amerika Serikat dan tercatat lebih dari 500 penjarahan terjadi ya. Protes Antifa ini di beberapa kota banyak menyuarakan pemotongan anggaran kepolisian dan uang tersebut bisa dialokasikan ke penduduk kulit hitam.
bisnis serta uang kulit hitam untuk keperluan bisnis serta menciptakan pekerjaan sosial, tetapi juga diikuti dengan aksi kerusuhan ya, terutama di toko usaha yang bahkan dimiliki oleh orang kulit hitam. Jadi kelompok Antifa ini sangat menentang dan meyakini bahwa anggaran kepolisian itu harus dipotong dan uangnya itu harus diberikan kepada kelompok-kelompok orang kulit hitam ya, untuk membuat bisnis ataupun lain sebagainya. Beberapa kasus penyerangan juga sering terjadi pada polisi Amerika ya, terutama polisi ICE yang menangani imigrasi. Tapi dari Demokrat sendiri, terutama dari tokoh besar seperti Kamala Harris yang kemarin melawan Trump tapi kalah, kemudian ada Nancy Pelosi yang menjadi ketua DPR Amerika Serikat, dan beberapa tokoh Demokrat lainnya masih mendukung kelompok Antifa secara terbuka. Perbacaan di media Amerika. Dikutip dari CNN Indonesia pada 18 September 2025, Trump telah menetapkan kelompok kiri ekstrim Antifa sebagai teroris. Selain perbedaan pendapat di media sosial di Amerika akhir-akhir ini kian memanas, di media berita sendiri Amerika terbelah opini karena berita yang condong ke Republik dan condong ke Demokrat. Jadi di berita Amerika Serikat sendiri memang terbagi ya, antara berita yang pro dengan Republik dan pro dengan Demokrat ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya ya, nanti di berikutnya ya. Meskipun sudah dijelaskan, miliarder George Soros adalah dalang dibalik dukungan terhadap kelompok Antifa, sehingga bisa dilacak bahwa media yang dibiayai oleh Soros pasti bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump dan Washington ya. Donald Trump sendiri pada 27 Agustus 2025 pernah menuliskan di sosial medianya untuk menangkap George Soros dan anaknya karena dukungan terhadap protes keras di Amerika dalam kurung Antifa dan beberapa tuduhan lainnya. Nah, saya akan mengutip dari artikel yang dikutip dari The Political Gap in America, dikutip dari The Political Gap in America, sumbernya dari Pew Research ya. Ini adalah penelitian tanggal 10 Juni 2025 ya. Ini berkaitan dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Amerika Serikat berkaitan dengan medianya yang dipilih untuk didengarkan ya. Saya mulai dari Partai Demokrat terlebih dahulu. Kaum Demokrat dan Independen yang condong ke Partai Demokrat jauh lebih mungkin menggunakan dan mempercayai sejumlah berita utama dibandingkan kaum Republik dan Independen yang condong ke Partai Republik. Sumber-sumber ini meliputi jaringan televisi besar seperti ABC, CBS, dan NBC, jaringan berita kabel CNN dan MSNBC, penyiar publik besar PBS dan NPR, serta surat kabar lama dengan jumlah pelanggan digital terbesar ya. Ini ditulis juga dari The New York Times ya. Sementara itu, orang-orang dari Partai Republik cenderung lebih tidak mempercayai semua sumber ini dan alih-alih lebih mempercayai sumber lainnya ya. Sejumlah kecil sumber yang kami tanyakan lebih banyak digunakan dan dipercaya oleh Partai Republik daripada Partai Demokrat. Jadi orang-orang dari Partai Republik ini lebih suka mendengarkan atau lebih memilih untuk mendengarkan media dari Fox News, podcast dari The Joe Rogan Experience, Newsmax, The Daily Wire, dan Tucker Carlson Network ya. Jadi orang-orang dari Partai Republik ini lebih memilih mendengarkan lebih banyak media yang diliput oleh Fox News ataupun podcast yang disiarkan oleh Joe Rogan dan Tucker Carlson ya. Ini adalah perbandingan yang sangat berbeda di mana orang Demokrat lebih banyak mempercayai media dari berita, sedangkan orang Republik jarang yang percaya ya. Mereka hanya percaya pada berita yang disampaikan Fox News ataupun podcast yang ditampilkan oleh Joe Rogan dan Tucker Carlson ya. Masih ya, baik pendukung Republik maupun Independen yang condong ke Partai Republik mendapatkan berita dari kelompok sumber yang cukup terkonsentrasi. Salah satunya berada di urutan teratas adalah Fox News. Mayoritas pendukung Partai Republik, 57%, mengatakan mereka rutin mendapatkan berita dari jaringan TV kabel, setidaknya 2 kali lipat dari mereka yang mengaku beralih ke sumber berita lainnya yang kami tayangkan. Jadi 57% dari mereka itu lebih memilih Fox News ya. Di sisi lain, baik pendukung Demokrat maupun yang cenderung memilih Demokrat beralih ke beragam sumber berita yang kami tanyakan. Hampir separuh koresponden Demokrat mengatakan mereka rutin mendapatkan berita dari CNN ya sebesar 48%, NBC 47%, dan ABC pada angka 46% ya. Jadi itu adalah penjelasan yang masih berkaitan dengan kemarin ya, berkaitan dengan apakah mungkin akan terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Kita lihat dari pertarungan di media, baik
baik itu media berita ataupun media sosial berkaitan dengan ketegangan yang terjadi di Amerika Serikat sekarang ya. Itu saja dari saya pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan buat kalian yang menonton sampai akhir, jangan lupa tinggalkan tombol like. Saya Saiful dari DBS, terima kasih dan pamit undur diri.